Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Ramsari dari tim IM Grade. Salam literasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah atau asal mula tentang Situ Bagendit. Mungkin sahabat literasi sebelumnya pernah dengar cerita ini? Baik, kalau yang belum, mari kita dengarkan ya ceritanya. Jadi, Situ Bagendit merupakan suatu danau atau yang disebut dalam bahasa Sunda itu adalah situ. Ya, Situ Bagendit ini berada di daerah Garut, Jawa Barat. Benar, ini adalah daerah cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat ya. Oke, Alkisah pada zaman dahulu kala ada seorang janda bernama Nyai Bagendit. Dia diwarisi harta yang sangat banyak dan melimpah ruah dari mendiang suaminya. Nah, Nyi Endit ini di perkampungannya itu rumahnya paling bagus sekali, mentereng dibandingkan dengan rakyat lainnya. Nah, tapi sayang sekali Nyendit ini tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena sifatnya yang kikir, angkuh dan begitu sombong sekali sama terhadap keluarga sekitar ya. Nah, dan selain itu Nyi Endit juga terkenal sebagai orang yang kikir. Walaupun dia memberi kepada masyarakat, pastilah harus ada imbalannya. Jika masyarakat meminjam uang misalnya kepada Nyi Endit, itu pasti harus ada lebihannya karena ya mungkin bisa saja kita sebut sebagai rentenir ya. Nah, kalaupun ada yang meminjam dan memang belum bisa dikembalikan, itu biasanya Nyi Endit itu menghadirkan seperti debt collector mungkin ya kalau sekarang ya. Nah, dan memaksa untuk membayar. Misalkan membayarnya hutangnya 2.000 ya. Nah, dia harus membayar sebesar misalkan 4.000 karena dengan bunganya. Wah, jahat sekali ya Nyi Endit ya. Nah, sesudah itu tibalah suatu hari ada seorang kakek tua ya, memakai tongkat ya, kakek menghampiri kediaman atau rumah dari Nyi Endit. Nah, setelah itu tahu nggak apa yang dilakukan Nyi Endit kepada kakek tua itu? Ya, padahal kakek tua itu hanya meminta segelas air loh, karena dia kehausan setelah berjalan begitu lama dan panjangnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nyi Endit? Wah, Nyi Endit malah menghardik si kakek tua ini. Apa kamu datang ke rumahku? Bekerja kamu kalau mau memang makan dan minum, katanya begitu kan ya. Saya nggak punya, keluar kamu dari rumah saya. Wah, setelah itu si kakek berbalik badan, ya dia pulang, kemudian dalam hatinya, awas ya Nyi Endit ya, lihat saja apa yang akan terjadi kepadamu setelah ini. Kemudian Nyi Endit berkata, ha 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 ha, beraninya kamu seperti itu kepada saya ya, katanya. Saya tidak takut apa-apa, pergi, sekali lagi pergi. Wah, diusir kembali si kakek tua itu. Kemudian tidak lama dari situ, si kakek menancapkan tongkat tuanya, kemudian dia buka lagi tongkatnya. Wah, kalian tahu apa yang terjadi? Betul sekali. Kemudian memancar air dari lubang yang tadi si kakek menancapkan tongkat tersebut. Nah, air tersebut tidak bisa terbantahkan. Kemudian terus meluap sampai akhirnya rumah Nyi Endit yang begitu besar, mewah dan tinggi pun tenggelam. Kemudian Nyi Endit, tolong, 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 karena dia sudah hampir tenggelam dengan harta dan rumahnya. Tapi tidak ada satupun orang yang mendengar suara dari Nyi Endit tersebut. Akhirnya apa teman-teman? Nyi Endit beserta dengan hartanya, dengan rumahnya tenggelam. Nah, bagaimana dengan masyarakat lainnya di situ? Selamat karena mereka segera menyelamatkan diri ke bukit yang sangat tinggi, yang lumayan tinggi dari permukaan daripada tempat tinggal mereka. Nah, hanya Nyi Endit yang tidak bisa menyelamatkan diri. Sehingga dari situ kemudian satu desa terendam air tersebut, banjir tersebut, kemudian meluluh lantahkan dan rata dengan air.
Nah, itulah yang sekarang menjadi Situ Bagendit. Kurang lebih seperti itu kisahnya dari asal mula Situ Bagendit. Setelah kita mendengarkan kisahnya Andi tadi, kita bisa loh untuk apa namanya? Kita bisa untuk mengambil amanah atau hikmah dari cerita tersebut. Kalau yang bisa saya sampaikan ada beberapa. Pertama, kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita, makanya kita harus berbaik-baik hati terhadap orang lain, saling membantu satu sama lain tanpa imbalan. Kemudian hindari sifat-sifat yang congkak, hindari sifat-sifat yang jahat, kikir, pelit, agar harta yang kita punya juga semakin berkah ya. Apalagi hartanya banyak ya, maksudnya tidaklah kita konsumsi sendiri, semoga bisa menjadi sedekah dan sebagainya macam agar si harta kita jauh lebih berkah dari yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi hasanah, bisa menjadi pelajaran untuk kita amanatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di dalam cerita keagamaan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.